saya akan mengulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita semua dapat bertatap muka melalui layar virtual untuk mengikuti kegiatan webinar yaitu sosialisasi budaya positif yang saya lakukan di kelompok B1 TK Ibu Kartini 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Kepala TK Ibu Kartini 1, Bunda Erosya, juga kepada Kepala TK Ibu Kartini 2, Ibu Tanti Rohayati, juga kepada rekan-rekan guru TK Ibu Kartini 1 dan TK Ibu Kartini 2, juga di sini terdapat teman saya yang sesama CGP dari TK Meksindo, yaitu ada Ibu Nurul Maulidah. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dipaparkan oleh saya pada hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan, karena saya juga di sini masih sama-sama belajar ya Ibu ya. Jadi nanti bunda-bunda sekalian bisa memberikan saya saran maupun kritik untuk perbaikan aksi nyata saya berikutnya. Oke, sebelumnya di sini telah hadir Kepala TK Ibu Kartini 1 yaitu Bunda En Rosia. Kepada Bunda En selaku Kepala TK, saya mohon untuk dapat memberikan sedikit sambutannya kepada Bunda En. Waktu dan tempat dipersilakan. Dengar ya suara saya ya? Iya, Bun. Kan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lihat nih. Ada siapa aja nih tapi ini. Bunda Tanti udah ada belum? Ada Bunda. Ibu Kartini dulu. Ya. Oke, ya. Pertama-tama yang saya hormati Bunda Tanti selaku TK Ibu Kartini 2, rekan-rekan guru dari TK Ibu Kartini 1 maupun rekan-rekan guru dari TK Ibu Kartini 2, ada peserta yang lain juga mungkin ya. Ya Bu, di sini ada Ibu Nurul dari TK Meksindo. Oke. Ibu Nurul juga, dan mungkin ada rekan-rekan lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Pada dasarnya kita semua mendukung keikutsertaan Bunda Dwi dalam program guru penggerak ini. Mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, karena memang program ini baik. Insya Allah ke depannya juga akan membawa kita terutama ya untuk menuju lebih baik lagi. Itu secara pribadi sih saya mendukung dan kita semua juga mendukung program ini. Gitu. Mungkin itu saja kali ya Bunda Dwi ya, karena waktunya juga mungkin singkat. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk Bunda Dwi. Ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu dukungan yang sangat dibutuhkan sebetulnya untuk para CGP ini, yaitu dari kepala sekolah maupun dari teman-teman, karena kita tidak ada artinya apapun kalau tidak dapat dukungan dari rekan-rekan kita di belakang. Ya, Bu Nurul, betul ya, Bu Nurul ya. Jadi pada hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4 kepada teman-teman semua, kepada teman-teman di TK Ibu Kartini 1 dan di TK Ibu Kartini 2. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan, di sini juga saya akan memberikan sedikit peraturan di virtual Zoom kita hari ini, yaitu
untuk teman-teman selama narasumber memberikan atau memaparkan materi, diharapkan untuk dapat memute speakernya masing-masing. Nanti ketika ada waktu untuk sesi pertanyaan boleh di raise hand. Setelah itu teman-teman bisa ikut aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai kegiatan, supaya tidak tegang, supaya tidak ini kan anak-anaknya setiap hari bertemu, tapi kok kalau di virtual Zoom seperti ini jadi tegang ya. Kita mau tepuk semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat 2. Semangat. Pintar sekali. Tepuk dan dingdung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua, bunda-bunda semua semangat ya. Terima kasih juga nih dari Bunda Tanti dan Bunda Ulan sama Bu Emma dari TK Ibu Kartini 2Y. Kita dapat bertemu ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya kita dipertemukan melalui virtual Zoom. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya mau share screen untuk memulai materi pada hari ini. Sudah ada belum teman-teman? Belum. Oke ya, OTW ya. Sudah ada? Sudah. Sudah teman-teman sudah muncul ya? Udah ada Bunda Dwi. Udah ada ya, oke. Teman-teman, pemaparan saya pada siang hari ini yaitu merupakan aksi nyata budaya positif di TK Ibu Kartini 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Dwi Handayani SPD. Saya adalah calon guru penggerak dari Kota Bogor angkatan 4 dan ini adalah fasilitator saya yang bernama Ibu Susaimi MPD. Beliau sekarang berada di Malang. Dan sebelah kanan saya ada pengajar praktik yaitu Ibu Siti Qurani SPD MPD. Beliau sekarang lokasi keberadaannya ada di Kota Bogor. Sebelumnya di modul 1 ini terdapat 4 materi. 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. 1.3 yaitu visi guru penggerak, 1.4 yaitu budaya positif. Nanti rangkumannya saja ya Ibu-ibu dari 1.2, 1.2 sampai 1.1, 1.2 sampai 1.3-nya ya. Di visi guru penggerak ini terdapat filosofi pemikiran KHD, budaya positif, nilai dan peran guru penggerak yang ingin bertujuan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila yaitu pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menjadikan manusia yang beradab, pendidikan budi pekerti atau karakter yaitu bulatnya jiwa manusia, bergeraknya satu pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akan menumbuhkan energi jiwa manusia sebagai makhluk individu sosial. Profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu menghasilkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal ika, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Jadi relevansi dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita ingin melahirkan pelajar-pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ini ya Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan yang saya ingin angkat di aksi nyata budaya positif di TK Ibu Kartini 1 yaitu tentang kemandiriannya. Jadi bunda-bunda dari 6 capaian profil pelajar pendidik Pancasila, bunda-bunda bikin dulu satu tujuan profil mana yang mau bunda-bunda pilih gitu. Kalau sekarang saya memilihnya mandiri. Kalau misalkan bunda-bunda nanti mau memilihnya tentang keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berarti bunda-bunda nanti cari kegiatan yang menyenangkan, yang relevansinya tujuannya untuk memperkuat karakter di keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan dan berakhlak mulia. Seperti itu contohnya ya bunda-bunda. Lalu selanjutnya ada nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai dan peran sebagai guru penggerak yaitu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri ini jadi sebagai guru penggerak tuh kita harus dapat melakukan sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu hal-hal yang baru dia dapat. Terus kalau reflektif itu kita itu selalu merefleksi pekerjaan atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Bisa kita lakukan sendiri, bisa kita lakukan bersama teman sejawat, juga bisa kita lakukan bersama kepala sekolah. Misalkan bunda-bunda kan sudah melakukan nih suatu kegiatan apa nih untuk menunjang profil pelajar Pancasila, nanti bunda-bunda bikin refleksinya. Nanti bunda-bunda bisa berdiskusi lagi bersama rekan sejawat dan kepala sekolah sejauh mana kegiatan bunda-bunda ini sudah tercapai atau belum. Kalau kolaboratif itu yaitu bunda-bunda, kalau bunda-bunda sudah punya pemikiran atau ide-ide itu, bunda-bunda bisa berbagi dengan rekan sejawat lainnya. Bahkan kita kayak sekarang nih kita ada TK Ibu Kartini 1, TK Ibu Kartini 2, itu kita bisa berkolaboratif dengan 2 sekolah tersebut. Kalau inovatif itu jadi bunda-bunda tuh mencari sesuatu hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Jadi suatu kegiatan yang jangan monoton, jangan membosankan. Bagaimana kita sebagai pendidik itu mau mengajak anak-anak tuh jadi menyenangkan, anak-anak tuh mau terjun gitu, mau melirik apa yang kita lakukan. Setelah dia melirik, melihat, dan dia mau melakukannya. Lalu yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Nah, kebanyakan saya pun sendiri sebelum saya mengenal CGP, ini saya masih kayak belajar teacher learning disebutnya. Jadi semua apa-apa tuh guru. Jadi ketika guru menerangkan atau menjelaskan kegiatan belajar atau kegiatan bermain pada hari ini, ya guru aja yang menerangkan tanpa kita bertanya balik terhadap murid-muridnya. Padahal seharusnya itu berpihak pada murid ini adalah kita belajar yang berpusat pada murid. Ketika sesuatu kita ingin menunjukkan terhadap anak, kita cukup melihatkan bendanya saja. Ini namanya apa? Biar mereka yang menjawab. Terus kira-kira benda ini bisa digunakan untuk apa? Jadi kita menggali potensi dan pikiran mereka. Jangan gini, anak-anak ini pulpen ini berwarna hijau, pulpen ini bisa digunakan untuk menulis. Jadi selama ini saya sih masih seperti itu dulu ya, sebelum saya mengenal kegiatan atau materi yang diberikan oleh guru penggerak. Semoga kita dapat berkolaboratif. Sedikit pemahaman atau ilmu yang saya punya di pelatihan guru penggerak bisa saya sharing sehingga teman-teman semua juga bisa merubah mindsetnya ya. Dan di sini juga bunda-bunda ada namanya guru itu sebagai fasilitator, manajer, teman, tauladan atau motivator. Nah ini biasanya nanti akan saya akan saya jelaskan lagi apa sih satu-satu ini, tapi nanti setelah kita masuk ke budaya positif. Intinya yaitu kita sebagai guru pendidik itu harus memimpin pembelajaran yang berpusat pada anak untuk dapat menerapkan budaya positif sekolah.
Relevansi budaya positif dengan visi dan impian murid. Jadi budaya positif di sekolah itu harus adanya pendidikan moral dan agama, keteladanan, disiplin yang positif, membuat kesepakatan kelas atau meyakini nilai, lalu melahirkan pelajar dengan profil Pancasila. Juga guru penggerak dapat menerapkan budaya positif dalam menerapkan kekuatan manajemen perubahan inquiry apresiatif, keinginan bersama untuk menciptakan perubahan, dukungan peserta didik, dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, dukungan orang tua murid, dukungan masyarakat, berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, mengajak seluruh komponen sekolah dalam mewujudkan dan melaksanakan budaya positif di sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, lalu melakukan sosialisasi budaya positif, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, membuat dan menetapkan kesepakatan kelas yang berpihak pada murid, melaksanakan budaya positif yang telah disepakati, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan ketercapaian program budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu juga adanya perubahan paradigma, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Perubahan paradigma yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di sini tuh ada gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu jadi restitusi itu kata perubahan dari setelah anak tidak meyakini keyakinan kelasnya atau tidak menjalankan keyakinan kelasnya, terdapatlah restitusi. Restitusi itu adalah kayak bukan hukuman ya, kan kita tuh sekarang mengenalnya adanya namanya hukuman, sanksi maupun restitusi. Jadi kita tuh harusnya meninggalkan hukuman itu. Terus kalau hukuman itu kan peraturan yang dibuat oleh orang dewasa dan anak-anak harus mengikuti peraturan tersebut tanpa dia meyakininya. Kalau konsekuensi, anak-anak sudah tahu peraturannya dan sudah tahu konsekuensinya. Nah, kalau segitiga restitusi ini lahir karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, lalu kesepakatan kelas itu kita yakinkan kepada anak-anak untuk dapat diterapkan atau dijalankannya. Tetapi ketika praktiknya atau kesehariannya ada anak yang tidak meyakini keyakinan kelas, jadi terdapatlah restitusi. Restitusi apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melakukan pelanggaran ini gitu loh. Jadi guru bertanya lagi ke anak itu, bukan gini, karena kamu sudah terlambat, jadi kamu tidak dapat mengikuti pembelajaran yang pertama, kamu tunggu di depan kelas, itu namanya kan hukuman. Tapi kalau ada lagi sanksi, anak, kamu tahu kan sayang, kamu tadi sudah terlambat. Kalau kamu sudah terlambat, berarti konsekuensinya apa? Nah, jadi anak tuh sudah tahu apa peraturannya, apa konsekuensinya. Beda lagi dengan restitusi. Sayang, tadi kamu terlambat, berarti kamu tidak meyakini keyakinan kelas. Apa yang tidak kamu yakini, gitu kan? Jadi kita pancing. Nanti dia menjawab, iya, hari ini aku terlambat. Kalau kamu tidak menjalankan keyakinan kelas kamu, apa restitusinya? Restitusinya berarti pelajaran saya waktunya lebih sedikit, teman-teman saya sudah selesai, saya belum selesai. Jadi biar mereka yang meyakini dan menjawab keyakinannya dan menjalankan restitusinya. Seperti itu ya Bunda-Bunda. Lalu di sini juga ada pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi ketika anak itu tidak menjalankan keyakinan kelasnya, kita harus cari tahu dulu kenapa anak itu melakukan suatu pelanggaran. Dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar apa. Misalkan ketika kita sedang belajar, guru sedang menerangkan, anak itu malah bercanda, ketawa-ketawa. Apakah mungkin dia ingin mencari kesenangan gitu? Atau ketika kita lagi waktunya bermain di luar, guru mengawasi duduk gitu ya, terus anak itu bukannya main tapi malah
maunya tuh ada nggak bunda-bunda yang muridnya tuh ngegelendotin aja, ih sana kamu main gitu ya. Oh mungkin dia itu sedang mencari pemenuhan kebutuhan dasarnya di cinta dan kasih sayang gitu ya. Nah ini bunda-bunda yang tadi Gutus ada 5 posisi kontrol. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau sebagai pengawas, atau sebagai manajer. Di sini tuh ada beberapa tindakan dari 5 posisi kontrol itu. Ini sedikit banyak. Nanti bunda-bunda bisa nanti saya share ya bunda-bunda PDF-nya. Jadi bunda-bunda itu bisa selama ini saya ada di posisi mana ya gitu. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, apakah yang kita lakukan? Apakah kita memarahi? Misalkan dia itu tidak sengaja membuat temannya menangis, misalkan dengan merebut mainan. Apakah kita langsung ekspresi itu langsung spontan gini, kenapa kamu merebut mainan teman kamu? Seharusnya kamu tidak boleh merebut. Tuh coba kamu lihat, itu tuh teman kamu tuh jadi nangis gini-gini. Nah kita kan sudah memarahi, mengkritik dia. Mungkin juga dengan kata-kata seperti itu kita menyakiti hatinya gitu. Atau kita sebagai guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ya ampun, kamu tuh ya, kenapa juga mainannya diambil? Bukannya minta izin dulu, terus itu muridnya dicuekin sama gurunya. Jadi tuh kayak muridnya tuh, ya ampun kok dia gurunya udah nggak sayang lagi ya sama aku gitu. Aku tadi merebut mainan, tapi dimarahinnya seperti itu. Nggak dimarahin, tapi didiamkan, tapi lebih kayaknya juga berbekas buat anak tersebut. Atau kita sebagai teman, yaitu memaklumi, misalkan oh tadi kamu merebut mainannya, oh nggak apa-apa sayang, nanti lain kali kamu jangan seperti itu lagi ya. Nah itu kan kita memaklumi ya, oh nggak apa-apa sayang gitu ya. Nah, jadi di hati anak itu tuh dia ada penguatan kalau oh hal itu nggak apa-apa, tapi lain kali aku nggak boleh ngelakuin itu lagi gitu. Atau kita sebagai pengawas yang hanya mencatat dan memantau, oh tadi si A buat menangis si B karena merebut mainannya. Nggak, cuma sampai situ doang tindakannya. Atau kita sebagai manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Tadi kenapa kamu membuat nangis teman kamu? Terus kita bertanya ya. Nanti dia menjawab, iya tadi saya merebut mainannya. Nanti kita tanya lagi, kenapa kamu merebut mainannya? Terus kalau seperti itu, apakah kamu senang membuat teman kamu menjadi menangis? Apa yang akan kamu lakukan setelah lain kali ketika teman kamu bermain? Jadi kita sudah membuat anak itu berpikir kalau hal yang dia lakukan itu tidak baik. Nah, bunda-bunda di sini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira selama ini kita ada di mana ya, bunda-bunda ya? Ternyata dari tindakan tersebut tuh ada dari perkataan kita tuh seperti itu. Terus apa akibatnya? Terus pola perilakunya seperti apa? Juga motivasi yang berkembang itu tertulis jelas di sini ya, bunda-bunda ya. Lalu di sini juga ada refleksi budaya positif. Setelah mempelajari materi budaya positif, ini untuk saya ya bunda-bunda ya. Jadi ini catatan saya, refleksi saya. Setelah mempelajari materi budaya positif, saya tuh lebih memahami lagi. Walaupun sebelumnya saya sudah menerapkan penanaman budaya positif pada murid-murid saya, akan tetapi masih ada beberapa hal pemahaman yang masih harus saya perbaiki dan lebih dikuatkan lagi dalam penerapan budaya positif dengan aksi nyata. Jadi saya yakin sekali dengan bunda-bunda sekalian juga pastinya sudah memberikan yang terbaik untuk seluruh murid-muridnya, sudah menerapkan juga tanpa kita sadari, kita juga sudah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita untuk perkembangan murid-murid kita. Tapi setelah saya memahami dan mempelajari materi budaya ini, saya juga jadi berpikir, ternyata saya pernah ada di posisi kontrol sebagai teman. Ternyata kalau sebagai teman itu akibatnya tuh ada yang merasa anak itu dimaklumin gitu. Dia bisa melakukan kesalahan itu nanti lagi dia akan melakukan kesalahan karena sama gurunya tuh ya dimaklumi, ya udah nggak apa-apa. Kamu nanti minta maaf ya sama teman kamu gitu. Terus ternyata dari posisi saya sebagai teman terhadap murid,
itu menjadi pola perilaku terhadap murid yang menjadi lemah, menjadi adanya ketergantungan terhadap orang tersebut. Terus cenderung menunggu itu cenderung ketika dirangkul sama guru tersebut ditanya seperti itu dia jadi sudah merasa aman gitu ya. Dan motivasi yang berkembangnya itu motivasi ekstrinsik ya. Jadi itu yang saya pahami. Oh selama ini saya ternyata suka masih ada di posisi teman. Padahal kalau saya pelajari sebaiknya tuh kita berada di posisi mana nih kira-kira. Teman-teman boleh dibuka speakernya. Kira-kira kalau dari 5 posisi ini sebaiknya kita ada di posisi mana ya? Ya, boleh dibuka speakernya teman-teman. Manajer kali ya. Oh, dari ya. Ini kita bisa ketemu Bunda Riri di manajer. Ada dari Bunda yang lain, menurutnya kita sebaiknya ada di posisi mana? Ya, sebaiknya kita ada di posisi manajer ya, Bunda Riri, betul ya. Jadi saya pun sekarang dalam tahap harus ada di posisi manajer yang ketika anak melakukan suatu pelanggaran kita itu bertanya dulu sama dia kenapa kamu melakukan hal itu, dengan pertanyaan apa sebenarnya harapan kamu melakukan hal itu, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu. Jadi kita justru kita yang bertanya sama dia. Lalu pola perilakunya itu akan adanya disiplin dari dalam diri. Jadi tanpa dia harus terlihat oleh guru, tanpa dia harus dilihat oleh teman-teman yang lain, dia memang akan menjadi disiplin dengan diri sendirinya gitu ya. Dan inilah motivasi yang berkembang yaitu dari intrinsik, dari dalam dirinya. Oke, makanya setelah saya sedikit memahami materi dari pembelajaran budaya positif di modul 1.4, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat rancangan tindakan aksi nyata. Tindakan aksi nyata ini mempunyai latar belakang, yaitu karena sekolah itu merupakan rumah kedua untuk para siswa, seyogianya sekolah harus memiliki lingkungan dan suasana yang membuat mereka nyaman dan bahagia. Dengan memiliki budaya positif tentunya akan melahirkan murid yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Tujuannya yaitu menciptakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan keyakinan diri, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang saya ambil yaitu kemandirian. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan pembahasan dan meminta dukungan dari kepala sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam menyusun rancangan dan kegiatan yang dapat menunjang penerapan budaya positif, sosialisasi program budaya sekolah ke seluruh warga sekolah. Lalu kita juga selalu membuat dokumentasi dalam setiap penerapan dan evaluasi dari setiap kegiatan penerapan. Ya, hal dua ini untuk bahan refleksi kita ya Ibu-Ibu. Jadi kalau kita ada dokumentasi, ada catatannya, jadi kita untuk menjadi evaluasi kita, apakah setiap aksi nyata kita, penerapan budaya positif di sekolah kita sudah berhasil sejauh mana. Nah, tolak ukur dari keberhasilan tindakan kita yaitu peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas. 2, peserta didik dapat menerapkan keyakinan kelas yang dibuat. Yaitu ini merupakan lampiran dokumentasi yang saya lakukan di sekolah TK Ibu Kartini 1. Pada waktu itu saya berbicara dengan kepala TK, meminta dukungannya tentang aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu dengan Bunda EN Rosia SPD AUD, juga kepada rekan-rekan guru, teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah TK Ibu Kartini 1. Jadi
teman-teman, ini ada sebuah kesepakatan kelas yang saya lakukan bersama kelas B1. Jadi kita itu tidak lagi membuat peraturan kelas, tidak lagi hanya guru yang membuat peraturan kelas dan guru yang membicarakan peraturan tersebut kepada teman-teman murid di kelas. Jadi kita yang akan memancing ke seluruh murid kelas kita. Misalkan gini, ayo anak-anak, Bunda mau membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti peraturan, tapi kita ganti menjadi kesepakatan kelas. Mendengarkan ketika Bunda dan teman berbicara, mengembalikan peralatan yang telah digunakan, mengerjakan kegiatan bermain sampai selesai, menyayangi sesama teman. Ini yang didapatkan dari kesepakatan kelas TK Ibu Kartini 1. Teman-teman itu kan kita agak sulit ya, kalau di TK itu tidak seperti di SD, SMP, SMA. Kalau saya lihat dari teman-teman saya CGP lain, mereka itu cukup memberikan selembar post-it, selembar kertas, lalu mereka menulis sendiri kesepakatan kelas apa sih yang ingin mereka ciptakan di kelasnya agar belajarnya menjadi lebih nyaman, lebih menyenangkan gitu ya. Di-share sama gurunya lewat post-it atau kertas lembar. Ada lagi kalau yang saya lihat dari teman-teman CGP di SMP atau di SMA, mereka memberikan tugas melalui Canva. Jadi murid-muridnya itu membuat kesepakatan kelas terus di-share di Canva atau di Padlet gitu ya. Nanti sama gurunya itu dirangkum. Nah, kalau di TK itu memang agak sulit, Bu. Bunda-bunda, jangankan kita ingin menarik memancing mereka mengeluarkan kesepakatan kelas dengan bahasa yang masih mereka tidak mengerti sebetulnya kesepakatan kelas itu apa. Tapi kita bisa memancing mereka dengan gini, teman-teman, supaya belajar kita menyenangkan, kira-kira kalau kita lagi belajar terus ada temannya yang mengetuk pintu karena datang terlambat, terganggu tidak? Mereka kan akan jawabnya terganggu. Oh, jadi sebaiknya kita datang ke sekolah bagaimana? Harus apa? Tepat waktu, Bu, tidak terlambat, Bun, gitu kan. Oh, berarti kita bikin ya yang pertama tidak datang ke sekolah tepat waktu. Terus ketika kita bundanya berbicara menjelaskan suatu kegiatan bermain atau belajar di kelas, terus ada temennya ikutan bicara juga, terganggu enggak gitu. Ya kan pastinya terganggu. Jadi kita yang di SD ini di TK ini memang membutuhkan banyak trik dan cara agar dapat anak tuh memberikan masukan-masukan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bunda-bunda. Atau Bunda-bunda yang lain juga bisa mempunyai cara lain, mangga nanti kita bisa berkolaborasi lagi dalam memancing anak-anak dalam pembuatan kesepakatan kelas. Karena di sini tuh tadi saya ingin meningkatkan dalam posisi kemandirian anak-anak, yaitu pertama dari awal datang tuh kan mereka harus cuci tangan. Ya, sejak pandemi ini sebelum kegiatan baru datang anak-anak udah suruh cuci tangan. Dulu mah sebelum pandemi datang ke sekolah kita sambut, terus yang mereka yang masuk aja gitu ya ke dalam kelas. Tapi karena ada halnya kita harus cuci tangan, jadi anak-anak kan sudah tersekat dari depan pintu. Dari situ anak-anak sudah mulai diajar untuk sabar menunggu giliran, mau antri, terus mencuci tangannya dengan benar sesuai dengan protokoler kesehatan gitu ya. Lalu dalam waktu itu saya lihat lagi anak-anak tuh padahal ada ya rak sepatu di situ, juga ada sendal dan sepatu yang sudah tersusun rapi, tapi mereka masih suka lupa ketika buka sepatu itu dibuka aja gitu kan. Akhirnya kita berikan pemahaman mengenai budaya positif untuk juga kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah untuk dapat menyimpan sepatu di tempatnya. Itu juga masuk ke dalam poin menyimpan peralatan pada tempatnya setelah digunakan, baik peralatan belajar maupun peralatan main dan juga peralatan makan. Karena sudah penerapan seperti ini di sekolah, ini yang penerapan ketika mereka memakan bekalnya sendiri, kita juga mengajarkan untuk mereka membuka tempat bekalnya sendiri, menyimpan tempat bekalnya sendiri, makan bekalnya sendiri tanpa disuapi, membuang sampah pada tempatnya. Jadi hal itu pun
akan menerapkan di dalam dirinya kalau dia bisa melakukan hal itu sendiri. Bunda-bunda dalam menerapkan kemandirian tidak hanya yang tadi saja. Untuk dapat meningkatkan kemandirian, tentunya anak harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Seperti kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan yang biasanya orang dewasa lakukan. Seperti menanam, menyiram tanaman, membuat minuman, itu kan biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Dia tinggal minum, dibuat sama ibunya. Dia lihat tanaman itu banyak di rumahnya, tapi dia tidak tahu cara menanam seperti apa. Jadi kita libatkan mereka dalam kegiatan sehingga akan timbul rasa percaya dirinya dia. Setelah itu dia juga akan merasa menjaga yang sudah dia buat gitu kan. Terus dia juga akan menyayangi ciptaan Tuhan. Jadi beberapa hal-hal positif yang kita lakukan dengan melibatkan kemandirian anak dengan praktek langsung. Oke, di sini juga dapat kita lihat lampiran budaya positif yang dilakukan di rumahnya. Jadi yang sudah kita terapkan di sekolah dapat diterapkan juga di rumahnya, membuat membantu ibu dalam merapikan rumah. Jadi mereka itu kan motorik kasarnya ya bunda-bunda, memegang kemoceng, memegang sapu, gagang sapu, merapikan mainan. Jadi anak-anak mempunyai tanggung jawabnya. Masya Allah. Demikian pemaparan budaya positif dan aksi nyata serta beberapa contoh penerapan budaya positif di kelas TK Ibu Kartini 1. Terima kasih. Masih banyak yang harus saya perbaiki. Boleh nanti dari teman-teman, dari bunda-bunda sekalian yang ingin memberikan saran dan masukan dari penerapan budaya positif saya. Oke, teman-teman, di sini masih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mau menyanggah, mangga, atau mau memberikan saran juga mangga, silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Kayaknya udah pada paham ini Bunda En, insya Allah ini mah, Masya Allah. Kayaknya udah nggak usah ada yang ditanyain lagi ya. Ya, siapa Bunda Tini? Oh, ada Bunda Tini. Enggak, Bunda yang lewat ya punten. Yang mau ditanyakan adalah apa yang disebut restitusi. Apa yang disebut dengan restitusi ya, Bunda? Kalau restitusi itu kan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kadang-kadang kan kalau sudah melakukan kesalahan karena kita tanggung atau kita berikan konsekuensi, dia malah ada anak yang malu untuk kembali lagi ke temannya gitu ya. Oh, tadi saya udah menyakiti Ayumi nangis gara-gara saya nggak mau lagi main sama Ayumi, saya atau saya malu. Itu karena kita awalnya ada di posisi kontrol sebagai penghukum atau merasa bersalah. Jadi anak itu merasa seperti itu. Tapi kalau ibu dengan menggunakan restitusi itu baik lagi, Bu. Jadi Bunda itu sebelum ke restitusi, kita tuh tahapannya yaitu dengan pembuatan kesepakatan kelas. Setelah kita membuat kesepakatan kelas tadi, kita memberikan keyakinan kelas terhadap anak-anak untuk diterapkan. Kalau anak-anak sudah menerapkannya, berarti anak-anak itu sudah meyakininya. Nah, berarti bunda-bunda sudah berhasil. Tetapi pada waktunya mungkin saja ada anak yang tidak menjalankan kelasnya. Misalkan ketika guru berbicara, dia malah bercanda dengan temannya. Kan berarti dia itu tidak meyakini kelasnya. Nanti kita tanya, kenapa kamu ini keyakinan kelas yang kita buat? Restitusi apa yang ingin kamu ambil? Restitusi itu apa harapan kamu sih? Tadi kamu kan tadi ngobrol, emang kamu lebih senang ngobrol gitu. Jadi kita cari tahu dulu seperti itu. Nanti kita tidak menghukumnya, Bu, tapi lebih kepada apakah kalau kita tidak meyakini keyakinan kelas itu baik untuk kamu dengan teman-teman gitu. Misalkan dia jawab, oh tidak baik, Bunda. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya Bunda, saya tidak cepat lagi berbicara atau ngobrol ketika orang lain sedang berbicara. Itu Bunda ya.
Jadi kita tuh sekarang menghilangkan stigma membuat peraturan atau stigma memberikan hukuman. Jadi kita sekarang akan perkenalkan 3 kata kepada anak tentang budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas. Kita membuat keyakinan terhadap anak-anak dari kesepakatan yang sudah kita buat, dan kita menjalankan restitusi jika ada anak yang tidak meyakininya. Terima kasih Bunda Tini, apa sudah cukup penjelasannya? Ya, terima kasih Bunda Dwi. Sama-sama Bunda Tini. Teman-teman yang lainnya? Oh, sudah raise hand, ada Bunda Rima. Mangga Bunda Rima. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kan tadi membahas tentang kelas ya. Kenapa sih kita harus buat kesepakatan kelas? Oh ya, terima kasih Bunda Rima pertanyaannya. Jadi ya itu, kita kan kesepakatan kelas itu kita rubah dari peraturan yang sudah kita buat. Kadang-kadang kalau bunda-bunda main nih ke sekolahan terus masuk ke dalam kelas, itu tuh ada ya tulisan di dalam kelas itu kan ada tulisan tata tertib kelas B1, tata tertib kelas 4A misalkan gitu ya. Itu banyak tuh Bu, misalkan ada 10. Nah, biasanya tata tertib itu dibuat oleh gurunya tanpa melibatkan murid. Nah, kalau kesepakatan kelas, ini tata tertib yang kita buat bersama-sama dengan murid. Gitu. Kalau kita membuat sesuatu hal bersama-sama dan anak itu dapat meyakininya, dengan tujuan pembelajarannya akan lebih nyaman, lebih menyenangkan, insya Allah akan tercapai Bunda. Jadi kalau kita analogikan, kalau Bunda membuat suatu mainan sama anak tersebut, ini kita buatnya bersama-sama. Dia ikut merangkai, dia ikut menempel, dia ikut menggunting. Apakah mungkin anak itu akan merusaknya, gitu kan? Apakah mungkin anak itu akan membuangnya? Padahal dia sudah capek-capek buat. Nah, sama dengan kesepakatan kelas. Karena kita sudah buat kesepakatan kelas ini bersama-sama, dan kesepakatan itu terdapat dari dihasilkan oleh anak-anak semuanya. Jadi, insya Allah akan lebih dijalankannya sama anak-anak. Jadi, menguranginya sedikit ada pelanggaran. Bunda-bunda. Makanya, mulai sekarang, bunda-bunda, saya juga sama kita belajar bersama-sama untuk dapat menciptakan budaya positif, diawali dengan membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah ada kesepakatan kelas, bunda-bunda berikan lagi kepada anak-anak. Kita harus meyakininya ya, gitu. Kita harus meyakininya. Jadi anak-anak sudah yakin belum dengan peraturan yang dengan kesepakatan yang dibuat? Sudah. Berarti kalau sudah yakin, anak-anak kira-kira akan melanggarnya apa tidak. Jadi kita itu membuat keyakinan diri kepada anak-anak, menanamkan keyakinan itu gitu terhadap anak-anak. Seperti itu Bunda Rima. Jadi kesepakatan kelas yang bukan kalau kesepakatan kelas buat bersama dibuat dengan guru dan murid. Jadi kita buat seperti diskusi. Malah saya dengar dari teman saya ada juga CGP lain. Dia itu kesepakatan kelasnya berganti-ganti. Misalkan hari ini kesepakatan kelas ini gitu ya. Kalau saya tidak seperti itu, karena saya pikir gini, jalanin aja dulu kesepakatan kelas yang ini gitu. Tadi kan ya. Jadi kalau 4 ini sudah tercapai, nanti bisa mengganti lagi dengan kesepakatan kelas yang lainnya. Kalau kesepakatan kelas ini sudah tercapai, dijalankan tanpa adanya pelanggaran, tanpa harus diingetin lagi, berarti kita tambah lagi Bun kesepakatan kelas yang lain. Jadi kesepakatan kelas itu jangan dulu banyak-banyak, jangan sampai 10 ya ada kesepakatannya. Mau 2 atau 3 pun capai dulu. Capai. Terima kasih Bunda Rima. Oke, terima kasih Bunda Dwi. Bunda Riri. Ya, halo Bunda Dwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saya Bunda Riri mau bertanya ya Bunda Dwi. Ya. Mau nanya dong, apa sih perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Terima kasih. Sama-sama, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ya itu Bu, kalau peraturan kelas kan yang tadi kita buat ya, yang kebanyakannya dibuatnya sama gurunya saja tanpa diketahui sama muridnya. Tahu-tahu peraturan itu sudah ada aja. Nah, kalau keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, mau 2 atau 3 atau 4, itu setelah kita sudah menuliskan di papan tulis, lalu kita ulangi lagi dan kita bacakan bersama-sama. Ayo anak-anak, ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat dan anak-anak harus meyakininya. Meyakininya itu menjadi menerapkan. Ketika suatu hari ada anak yang tidak menjalaninya atau tidak mengikutinya, ditanyanya ke anak-anak itu gini, kenapa kamu melanggar peraturan? Nah, itu yang kita tanyakan. Tapi kenapa kamu tidak meyakini kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah tidak menjalani? Ya, kenapa kamu tidak menjalankannya? Kan kesepakatan itu sudah kita buat bersama. Waktu kita buat kesepakatan itu ada nggak gitu? Kalau tidak meyakininya, kira balik lagi yang tadi katanya Bunda, restitusi apa yang akan kamu lakukan? Jadi ibu ya, sekarang dari usia TK aja anak-anak tuh sudah diajak berpikir loh seperti itu, Masya Allah kan? Pemecahan masalah ya. Ya, jadi untuk dapat menguatkan penguatan diri, satu juga untuk anak tuh dapat nanti ketika di SD dia bisa defense gitu ya, bisa defense, terus terhindar dari bullying. Ketika ada orang yang marah-marahin kita, loh kita nggak melakukan kesalahan, kenapa kamu marah-marahin aku? Atau dia meminta sesuatu sama kita, anak itu dapat mempertahankannya gitu. Jadi dari kesepakatan kelas ini, yuk benar-benar buat aja, boleh 2 atau boleh 3 dulu, tapi kita terapkan dulu ke anak-anak dari kesepakatan yang mereka buat, apakah mereka dapat meyakininya atau tidak gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Riri ya. Jadi dan ini jadi apa ya, sejak ikutan TGP mah ini agak ini nih, oh ternyata salah ya peraturan gitu kan. Iya, kamu peraturan benar lambat gitu ya. Ternyata kita halus lagi untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan itu, budaya positif di sekolah, di dirinya sendiri, yaitu dengan mengganti dengan bahasa yang positif juga. Jadi mungkin gini Bunda, ya, Bunda, kalau peraturan itu bisa dibuat oleh guru masing-masing atau mungkin dengan pihak sekolah. Kalau peraturan ya, peraturan kelas lah mungkin. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak-anak sesuai dengan kesepakatan mereka di kelas masing-masing. Jadi mungkin setiap kelas itu pasti berbeda. Ya. Kalau untuk poinnya ya, poin kesepakatan itu pasti berbeda tiap kelasnya. Tapi kalau peraturan kelas mungkin sama. Kalau itu bisa sama ya Bunda Dwi ya. Kalau dibuat oleh guru atau oleh sekolah. Mungkin itu aja sih ya Bunda Dwi ya, tambahannya kali ya. Ya Bunda En. Terima kasih tambahannya Bunda En. Ya, jadi memang untuk kita menciptakan budaya positif itu memang harus ada interaksi Bun dengan antara guru dengan murid. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, misalkan kita ingin membuat lingkungan kita bersih, jadi anak itu dilibatkan, kenapa ini harus bersih. Jadi memang 6 profil pelajar Pancasila itu harus ditumbuhkan dengan banyaknya kegiatan praktek langsung, Bun, supaya anak juga tidak menerawang, tidak tidak berpikir yang dia nggak kepikiran gitu. Tapi kalau misalkan kita lakukan secara langsung, anak itu dapat memahaminya juga gitu dan menjalankan serta meyakininya. Aduh Bunda, ternyata ya pemaparan yang tadi saya berikan cukup panjang. Mudah-mudahan Bunda-Bunda sekalian tidak bosan. Juga nanti saya akan share PDF-nya ke TK Ibu Kartini 2 juga ke TK Ibu Kartini 1 sedikit dari apa yang saya dapat di modul 1 dari 4 materi yang ada. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bunda-Bunda? Kayaknya udah siang ya, sudah mau masuk sholat zuhur juga ya.
Sudah cukup. Sudah cukup ya. Bunda Tanti dari TK Ibu Kartini 2. Kamu raise hand lagi, mau apa? Tapi itu raise hand, terima kasih. Bunda Tanti dari TK Ibu Kartini 2 dan Bunda Ulan. Halo Bunda Ulan. Apa kabar? Juga udah Bunda. Bawahin. Oke, terima kasih. Ada Bu Nurul. Bu Nurul dari TK Maxindo mau nambahin? Ada mau ditambahkan ada mengenai materi Bu Nurul di sekolahnya? Oh, sepertinya tidak ya. Oke, terima kasih. Kepala TK Ibu Kartini 1 juga kepada Ibu Tanti selaku Kepala TK 2 yang saya sayangi kepada seluruh rekan-rekan guru di TK Ibu Kartini 1 dan 2, juga kepada teman saya sesama CGP Bu Nurul Maulida dari TK Maxindo atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun dulu tentang tentang guru. Ini apa namanya? Tentang guru penggerak. Ada makan roti di siang hari, malam-malam makannya rangginang. Wahai guru kami yang baik hati, jasamu akan selalu kami kenang. Mudah-mudahan murid-murid kita yang sudah kita rangkul selama 2 tahun di sekolah itu dapat mengenai apa yang sudah kita berikan dan menjadi amal jariah kita di akhirat nanti ya Ibu-Ibu. Oke, saya mau juga meminta maaf apabila ada kekurangan juga kesalahan baik kata maupun sikap saya pada Zoom virtual pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Juga ingin mengucapkan terima kasih. Dan sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mau foto dulu kali ya. Boleh, benar dulu. Ya, boleh di on cam semuanya. Masih pada off cam ya di aku mah? Apa aku sinyalnya? Enggak, dari tadi kita on semua. Iya ya. Di aku mah ini Sama Bu. boleh nggak dari situ kelihatan nggak? Mau fotoin? Boleh? Oke, boleh ya. Di sini yang pertama Bunda Dwi, Bunda Riri, Bunda Tini, dan Bunda En. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Yang kedua ada Bunda Gina, Ibu Nurul, Bunda Rima, dan Bunda En. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiganya Bunda Ulan sama Bunda Tanti, tapi masih off cam. Oke, udah difoto. Kasih ya. Udah, Bun. Udah ya. Oke, terima kasih Bunda-Bunda atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya tutup. Aduh, Bu Etin. Ada Bu Etin. Bu Etin baru hadir apa dari tadi? Dari tadi Bu Dwi. Ya sih. Mohon maaf, atau berarti belum aku ada Bu Etin juga ini dari nggak apa-apa Bu Dwi, nggak apa-apa. Makasih ilmunya ya. Jadi saya ada kekurangan nggak dalam pemaparan? Kalau pemaparan udah cukup Bu Dwi, Masya Allah ya. Saya juga jadi belajar juga dari Bu Dwi, kita sama-sama belajar. Karena apa, budaya positif itu kan sebetulnya sudah, memang kita sudah terapkan ya di TK ya. Hanya beda istilah saja, seperti apa, tadi seperti kesepakatan kelas, gitu. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan, tapi mungkin kalau dulu namanya berbeda dengan yang sekarang, keyakinan kelas misalnya. Tapi sebetulnya kita sudah melakukannya dari dulu ya Bu Dwi ya. Tentang pembiasaan-pembiasaan pun, tapi hanya namanya saja mungkin yang berbeda. Itu saja Bu Dwi. Hatur nuhun pisan ya, hampura say hai ketika. Apa-apa ya, makasih. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya Bunda-Bunda. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.